Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Teknik Green Building yang beranggotakan Azafa NIM 8, Bima NIM 9, dan Levina NIM 24. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai progres perancangan rumah tumbuh Green Building dengan konsep rumah yang kami ambil merupakan konsep desain Mavana Modern Eco-Friendly. Nah, apa sih maksudnya konsep dari rumah tersebut? Modern Eco-Friendly House merupakan respon dari orang-orang yang ingin aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Rumah ramah lingkungan ini mulai mendapatkan perhatian sebagai desain rumah yang modern dan yang diimpikan dan dicari banyak masyarakat. Tipe rumah idaman modern ini menjaga semua aspek desain rumah dari mulai pembangunan, operasi, dan pemeliharaannya mendukung perawatan lingkungan sekitar. Sustainability atau keberlanjutan adalah kata kuncinya. Desain rumah ini menekan biaya dan perusakan lingkungan dengan mendaur ulang apa yang bisa dipakai. Perencanaan rumah Green Building ini akan dibangun di Jalan Kavling Surya, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Rumah ini direncanakan menjadi rumah Green Building yang meraih predikat Gold dalam penilaian Green Ship Home dengan luas rumah sebesar 300 meter persegi. Perencanaan rumah ini akan dibuat dengan memperhatikan salah satu kriteria kelayakan, yaitu tepat guna lahan, di mana 70% dari luas lahan akan digunakan sebagai bangunan rumah yang berfungsi sebagai hunian dan 30% sebagai ruang terbuka hijau. Nah, rumah Green Building ini juga akan ditinggali oleh 6 penghuni, diantaranya ada ayah dan ibu, 3 anak, dan 1 asisten rumah tangga. Selanjutnya, untuk denah rumahnya itu sendiri, di sini kami merencanakan denah rumah untuk lantai 1 dan lantai 2. Pada lantai 1, terdapat area parkir yang cukup untuk digunakan 2 mobil, lalu terdapat musola sebagai sarana untuk beribadah, terdapat lounge, dapur, pantry, ruang tamu, ruang makan, kamar tamu, ruang belajar, dan juga veranda sebagai tempat untuk bersantai. Sedangkan untuk lantai 2 sendiri, di sini lantai 2 menyediakan 2 kamar tidur, 1 kamar tidur utama serta kamar mandi, kamar ART, ruang laundry, dan 2 kamar mandi. Perlu dilakukan perencanaan yang sesuai dengan parameter-parameter Green Building, yaitu tata guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan daur material, kesehatan dalam ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. Nah, namun saat ini kita hanya fokus kepada tata guna lahan yang kami gunakan dalam pembangunan rumah ini. Yang pertama itu terdapat ASD 1 terkait area hijau, di mana desain rumah kami memiliki vegetasi minimum sebesar 30% dan tanaman yang digunakan merupakan tanaman yang berasal dari menu sari lokal, yaitu Kampus IPB. Dan rumah kami ditanami oleh pohon pelindung yang berupa pohon mangga. Selain itu, kami juga menyediakan beberapa vegetasi yang akan kami gunakan pada desain rumah ini. Di antaranya ada tanaman hias, tanaman obat, serta tanaman sayuran yang akan ditanam dengan menggunakan teknik hidroponik. Selanjutnya terdapat ASD 2, di mana ASD 2 ini membahas mengenai infrastruktur pendukung. Pada wilayah desain rumah kami terdapat 8 macam prasarana dan utilitas. Di antaranya ada prasarana jalan, drainase, sampah, transportasi, listrik, air minum, air limbah, dan jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya untuk ASD 3, ASD 3 ini membahas mengenai aksesibilitas mobilitas, di mana rumah yang kami desain di sekitarnya terdapat pusat perbelanjaan yang berjarak sejauh 1,1 km. Lalu sejauh 1,2 km terdapat rumah sakit dan pusat kuliner. Pada jarak 300 meter dari rumah terdapat sekolah dasar dan bank, serta pada jarak 1 km terdapat gedung olahraga.
Selanjutnya, untuk ASD4 ini membahas mengenai pengendalian hama yang kami gunakan dalam desain rumah. Untuk yang pertama, pengendalian yang dilakukan adalah penanggulangan nyamuk. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi nyamuk yang berada pada rumah. Yang pertama yaitu menguras bak setiap seminggu sekali, menggunakan jaring nyamuk pada ventilasi, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Untuk penanggulangan yang kedua itu ada penanggulangan tikus. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tikus yang ada di rumah. Yang pertama yaitu adanya tempat sampah yang layak pakai dan tertutup dengan baik serta bersihkan secara berkala. Lalu yang kedua, dengan meminimalisir celah untuk masuk tikus seperti rongga bawah pintu, celah masuk kabel pada dinding, celah jendela, maupun celah pada pipa paralon. Nah, untuk penanggulangan yang ketiga yaitu ada penanggulangan masalah kecoa. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembersihan rumah dengan pewangi yang tidak disukai lalat seperti pel rumah yang berbau lavender. Untuk penanggulangan yang terakhir yaitu ada penanggulangan rayap. Kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi rayap di rumah ini, yang pertama itu membersihkan halaman dari genangan. Lalu yang kedua, perbanyak ventilasi di rumah. Yang ketiga, memperbaiki keramik atau pipa yang rusak. Dan yang keempat, memperhatikan jarak antara material kayu dengan tanah. Selanjutnya terdapat ASD5 yang merujuk pada transportasi umum, di mana akses transportasi umum yang terdapat pada wilayah desain rumah kami yaitu terdapat adanya trayek, angkutan kota AK10, AK11, AK12, serta ojek online seperti Grab atau Gojek yang dapat memasuki area perumahan kami. Dan untuk yang terakhir yaitu terdapat ASD6. ASD6 ini membahas mengenai penanganan air limpasan, di mana pada desain rumah kami akan menerapkan penggunaan talang pada atap rumah untuk menampung air hujan. Lalu terdapat sumur resapan yang berasal dari talang atap tersebut. Baik, sekian progres perancangan rumah green building yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.